Dokter jenius. Masuk sekte tapak dewa. Maksud Siwa dia masih muda. Dia lebih muda dariku ibu. Jadi tidak enak rasanya memanggil dia tuan, lebih baik panggil dia si Yue saja ibu. Kata Siwa sambil menatap kembali sang kakak yang kini mode dinginnya sudah on lagi. Oh, benar katamu, aku akan memanggil dia si Yue saja. Dia masih muda dan tampan lagi. Hei, Waer, apakah kau tidak menyukai wajah tampan itu? Bisik sang ibu sambil tersenyum. Ucapan itu memang pelan, tapi semua orang bisa mendengarkan. Terlihat wajah Putri Siwa memerah. Si Yue sendiri tersenyum lucu. Sedangkan sang raja terlihat marah mendengar ucapan dari selir. Ma, selir ma. Apa yang kau katakan? Ucap raja dingin. Mendengar ucapan raja, si Yue hampir tertawa keras. Bagaimana bisa pria posesif ini cemburu pada seorang wanita? Haha, tawa si Yue dalam hati. Dia menahan tawanya. Bukan begitu yang mulia. Maksud hamba. Belum sempat selir ma melanjutkan ucapannya. Putri Siwa segera menarik tangannya. Ibu, lebih baik kita kembali saja yuk. Lihatlah, kakek sepertinya ingin istirahat. Kata Putri Siwa sambil menarik sang ibu setelah memberi hormat pada raja dan sang kakak. Diikuti oleh selir Luh yang segera berjalan keluar setelah berpamitan pada raja dan kakek kaisar tua. Setelah kepergian ketiga orang itu, raja mendekati si Yue yang sedang berdiri di sebelah ranjang sang kakek. Yue, kau pergi ke rumah kakek si? Ucapnya. Iya, untuk melihat keadaan rumah sekarang. Bukankah kemarin rumah itu diperbaiki? Kata si Yue. Yue, kakek ingin bertemu dengan kakekmu, apa kau bisa membawa kakek pergi? Kata kakek kaisar mendahului raja yang ingin bicara. Mereka berdua saling pandang mendengar ucapan kaisar tua. Lalu raja berkata, kakek mau ikut Yue? Tanya Raja Chu Tianji pada sang kakek. Iya. Aku ingin bertemu dengan pria yang bisa mendidik gadis secerdas dan sebaik dia. Ucap kakek kaisar dengan wajah tersenyum. Tapi raja ini masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan kek. Kata raja sambil menatap sang kakek. Hei, siapa yang mengajakmu pergi? Aku bisa pergi dengan si Yue kok. Iya kan nak? Kata kakek dengan tertawa. Tapi kek, bagaimana si Yue membawa kakek ke sana, bukankah kakek masih tidak boleh keluar? Kata raja beralasan. Cek, siapa bilang? Bukankah si pembuatan onar sudah ditangkap? Ucapnya dengan wajah gembira. Biarkan kakek bersamaku yang mulia. Dia bisa tinggal sementara di ruang teratai bersama Xiao Tu dan Baizi, saat dalam perjalanan menuju Kitanandaka. Kata si Yue. Yue, aku ikut juga. Ucap si raja bucin. GG. Tugasmu banyak di kerajaan. Sedangkan besok kita berangkat ke sekte. Atau si Yue berangkat sendiri ke sekte. Ucap si Yue. Yue, Didini siapa rajanya? Kata Chu Tianji. Yang mulia Chu Tianji. Jawab si Yue tenang. Lalu, tanya raja. Lalu kenapa? Yang mulia. Si Yue melakukan ini demi yang mulia. Kalau pekerjaan selalu tertunda, maka akan semakin menumpuk dan itu akan membuat yang mulia susah sendiri. Ucap si Yue bijak. Cek. Tapi aku ingin pergi bersamamu. Kata raja dengan wajah kesal. Terserah yang mulia. Sekarang si Yue berangkat dengan kakek, atau si Yue berangkat sendiri besok?
kata si Yue dengan tenang. Dia membantu kaisar tua bangun dari tempat tidurnya. Terlihat wajah kesal si Raja Bucin. Baiklah, aku mengalah. Tapi nanti sore, suka atau tidak suka aku akan ke sana, kata Raja. Boleh. Asal tugas sudah selesai, kata si Yue sambil membantu kakek berdiri. Yang mulia, di mana Menteri Waisan? Kata kakek sambil menatap Raja dengan kedipan matanya. Mendengar nama Waisan, Raja tersadar dari kebodohannya. Bukankah selama dia pergi, kerajaan akan dipegang oleh Waisan, Menteri Keamanan Kerajaan yang merupakan Jenderal Besar Kerajaan Darga. Dia adik ketiga yang bernama Pangeran Waisan. Pria tampan adik kandung Raja Chu Tianji satu-satunya yang sangat dia percaya. Kakek, kau menang yang terbaik. Yue, kau akan membawa kakek ke ruang teratai-kan, ucap Raja dengan senyum di bibirnya. Iya, memangnya kenapa? Tanya si Yue. Kalau begitu aku ke istana dulu ya. Kau bisa berangkat dengan Ye Gu dan Ye Xie. Aku akan menyusulmu nanti, ucapnya dengan senyum membuat si Yue curiga. Yang mulia tidak akan curangkan? Tanya si Yue sambil menatap Raja dengan penuh curiga. Mana mungkin Yue. Aku akan menyelesaikan tugasku, dan langsung ke sana. Hati-hati ya, ucapnya kembali. Kini sambil memeluk si Yue dan mencium lembut dahi si Yue. Hei anak bengal, kau kira aku apa he? Enak saja mencium si Yue di depan kakek, seru kakek sambil memukul pelan Raja. Cek, kakek seperti tidak pernah muda saja. Ya sudah, aku pergi. Hati-hati di jalan sayang, ucap Raja sambil melangkah pergi diikuti Ye Mai. Si Yue menatap pria tampan itu keluar dengan heran. Sepertinya ada yang salah, batin si Yue. Si Yue segera membawa kasar tua ke ruang teratai. Di sana dia meminta Xiao Tu menjaganya dan membawa kakek berjalan-jalan. Tapi jangan sampai lelah. Setelah memberi pesan, dia segera keluar dan segera berangkat ke rumah baru si Yue. Dengan mengendarai kuda dengan cepat, mereka cepat sampai di rumah baru si Yue. Dalam waktu kurang dari 1 jam mereka sudah berada di gerbang rumah barunya. Melihat si Yue datang, para sahabat dan kakak segera menyambut kedatangan adik dan cucu yang paling mereka sayangi. Mereka semua akhirnya masuk bersama-sama. Si Yue mengeluarkan kakek kasar setelah berkumpul bersama di dalam rumah. Ketika kakek Si dan kakek Fang Bo diperkenalkan pada kakek kaisar, mereka sangat gugup dan canggung. Namun lama-kelamaan biasa juga. Mereka berbincang akrab bertiga. Sedangkan si Yue segera bersama dengan kakak dan sahabatnya. Mereka mulai mengerjakan membenahi dan menghias rumah. Namun ketika hari hampir siang, si Yue dikejutkan dengan kedatangan si Raja Bucin. Dia datang bersama Ye Mai. Dengan gaya yang gagah dia turun dari kudanya. Tentu saja si Yue yang melihatnya kaget. Sebab baru beberapa jam yang lalu mereka pergi. Lah kok sekarang si Raja Bucin sudah berada di depannya. Tians, kok sudah datang? Memangnya pekerjaannya sudah selesai? Kata si Yue sambil berjalan ke arah pria tampan nan gagah yang baru turun dari kuda itu. Tentu saja sudah Yue. Bukankah kau tadi bilang aku baru boleh datang kemari kalau pekerjaan kerajaan sudah selesai? Ucapnya sambil tersenyum. Mana mungkin aku membiarkan kau tinggal di sini dengan pria lain sendirian.
ucap raja dalam hati saat melihat kakak dan sahabat si Yue juga datang menyambutnya. Benarkah? Apa benar itu Ye Mai? Tanya si Yue pada Ye Mai yang berada di dekat kuda sang junjungan. Bebar putri, kata Ye Mai sambil menunduk. Kok rasanya ada yang janggal ya? Tapi ya sudahlah, ucap si Yue dalam hati. Ya sudah, ayo masuk, kata si Yue. Dengan posesifnya raja menggandeng si Yue masuk ke dalam rumah. Raja bertemu dengan sang kakek yang sedang berbincang dengan kakek Si dan kakek Fangbo. Setelah menyapa mereka bertiga, si Yue membawa Raja Chu Tianji ke taman belakang yang baru mereka buat. Seharian mereka berada di rumah baru si Yue. Semua keluarga dan sahabat ternyata bisa akrab dengan raja walaupun sifat dingin sang raja tetap ada. Hanya pada si Yue saja dia bisa tersenyum cerah. Kakek kaisar yang melihat keadaan sang cucu yang sedikit lebih dekat dengan orang lain merasa bahagia. Malam harinya mereka pulang kembali ke istana setelah menikmati makanan yang dibuat si Yue dan sahabat. Dan kaisar tua berjanji akan sering datang mengunjungi kakek Si dan kakek Fangbo. Ternyata mereka cepat akrab. Sesampainya di istana Darga, si Yue membawa kakek kaisar kembali ke istananya. Setelah itu raja mengantar si Yue kembali ke istana tamu. Tak lupa dia mencium kening si Yue sebelum dia pergi kembali ke istana naga. Dan si Yue dengan tenang segera masuk dan beristirahat. Pagi sekali si Yue sudah bangun. Dia segera berbenah untuk pergi ke sekte tapak dewa. Sebab pada hari ini dia harus menghadap guru Yang Si. Setelah berbenah dan bersiap diri, si Yue segera keluar dari kamarnya. Ketika sampai di luar istana, dia melihat Ye Xie sudah menunggunya. Ye Xie menghadap putri. Ucapnya, "Kau sudah siap? Mana Ye Gu?" Tanya si Yue. "Maaf putri. Hari ini Ye Gu tidak bisa bersama kita. Dan raja juga tidak bisa berangkat bersama Anda karena tadi malam beliau berangkat ke perbatasan, terjadi konflik di sana. Dan hanya raja yang bisa menyelesaikannya." Ucap Ye Xie. "Jadi raja tidak ada di istana?" Kata si Yue. "Benar putri." Ucap Ye Xie. "Kenapa kau tidak ikut Ye Xie?" Tanya si Yue. "Yang mulia mengutus hamba untuk bersama putri." Ucap Ye Xie sambil menunduk. "Tapi rajamu yang lebih membutuhkan dirimu. Aku hanya pergi ke sekre," kata si Yue. "Jika hamba ikut dengan beliau dan Anda berangkat sendiri, raja tidak akan tenang pikirannya dan itu akan mempengaruhi keadaan yang mulia." Jawab Ye Xie. "Maksudmu?" Tanya si Yue tak mengerti. "Sebab bukankah dia hanya pergi ke sekte dan di sampingnya masih banyak hewan kontaknya? Anda tahu sikap yang mulia pada Anda putri. Dia takut kehilangan Anda. Dia cemburu kala ada pria lain di dekat Anda." Ucap Ye Xie pelan. Mendengar ucapan Ye Xie, si Yue terdiam tak lama, dia hanya menghela nafas panjang. "Dasar pecemburu," ucapnya pelan. "Ayo kita berpamitan pada kakek kaisar," kata si Yue pada Ye Xie. Si Yue merasakan kehangatan dalam hatinya saat mendengar ketakutan raja. Entah kenapa ketika dia merasa raja sangat cemburu, bukannya kesal tapi dia tersenyum sendiri. "Mari putri," ucap Ye Xie. Mereka segera pergi ke istana kaisar tua. Ketika sampai di sana, ternyata para selir sedang datang berkunjung pada sang ayah mertua. Dan ketika mereka melihat kedatangan si Yue, mereka menyapa dengan lembut.
Setelah berpamitan pada Kasartua dan para selir serta memberikan pil untuk kesehatan sang kakek, si Yue segera pergi meninggalkan istana menuju sekte tapak dewa bersama Yesie. Ketika sampai di kota Nandaka, si Yue mampir sebentar di rumah besar keluarga si yang baru untuk berpamitan. Setelah berpamitan pada kedua kakek dan para saudara dan sahabat, si Yue dan Yesie segera pergi ke sekte tapak dewa yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah si Yue. Tak berapa lama mereka sampai di pintu gerbang sekte. Terlihat sekali kalau sekte tapak dewa adalah perguruan yang sangat besar. Terlihat bangunan gerbang yang berdiri megah di depan mereka, sudah membuat siapapun akan bangga menjadi murid dari sekte ini. Si Yue San Yesie segera berjalan ke arah pintu gerbang. Di sana ternyata ada beberapa siswa yang akan masuk juga ke dalam sekte. Sepertinya mereka murid yang baru keluar untuk suatu urusan. Ada 5 murid berada di depan gerbang. 3 murid pria dan 2 murid wanita. Mereka murid-murid yang terlihat angkuh dan sombong. Saat mereka melihat kedatangan si Yue dan Yesie, salah satu dari mereka menegur dengan sinis. "Siapa kalian? Dan ada urusan apa kalian datang kemari?" ucap pria itu dengan sikap merendahkan. Dengan tenang Yesie menjawab pertanyaan pria itu. "Apa urusan kami kalian tak perlu tahu," jawab Yesie dengan dingin. "Bedebah. Sombong sekali kau. Kau pikir siapa dirimu? Kau tahu kami murid inti perguruan ini. Dan tidak ada yang berani melawan kami. Dan kau berani bersikap sombong seperti itu?" teriak pria itu marah. Apakah seorang murid inti bisa bersikap sombong seperti itu pada orang yang akan berkunjung ke dalam sekte? Kata si Yue datar. "Brengsek. Kau pikir kau itu siapa? Ah, aku tahu. Kalian pasti akan berguru di sekte ini kan? Hahaha. Jangan bermimpi anak muda. Rakyat jelata dan miskin seperti kalian mana mungkin bisa masuk ke dalam sekte kami. Pergilah sebelum kami menghajarmu keluar dari sekte ini," ucap pria itu dengan wajah sinis. "Gimana jika kami tidak mau?" kata Yesie datar. "Kami akan memaksamu," jawab pria itu. "Bagus, lakukanlah," ucap Yesie dingin. "Brengsek. Ternyata kau benar-benar sombong. Baik, ternyata kau minta dihajar, sekarang terimalah seranganku," teriaknya sambil menyerang Yesie dan si Yue. "Biarkan hamba yang memberi pelajaran pada mereka," ucap Yesie datar. Dia segera menerima serangan dari murid itu. Dan terjadilah berkelahi antara Yesie dan murid sekte tapak dewa. Namun karena kekuatan mereka tidak sebanding, dalam sekejap saja, pria itu jatuh terkapar di tanah. Melihat sang teman terjatuh kalah, keempat temannya terlihat marah. Mereka segera mengepung si Yue dan Yesie. Namun sebelum pertarungan terjadi, tiba-tiba terdengar teriakan dari halaman sekte. Terlihat pintu gerbang terbuka. Dan seorang pria dewasa keluar dari dalam sekte. "Berhenti!" teriaknya mengandung kemarahan. Dengan cepat pria itu mendatangi tempat pertarungan tadi. "Ada apa ini?" serunya marah. Dengan cepat salah satu dari mereka melaporkan kejadiannya. "Dia ingin memaksa masuk ke dalam sekte guru," ucap salah satu dari murid tadi. "Dasar murid tak berguna. Sudah salah memfitnah pula," gumam Yesie kesal. "Memaksa masuk. Berani sekali, siapa kalian ini? Berani sekali membuat keonaran di sini.
kata pria itu sambil memandang si Yue. Dan pria yang memunggunginya memaksa masuk, membuat keonaran, ucap Yesie sambil membalikan tubuhnya. Menatap Yesie terlihat pria itu kaget. Yesie, kaukah itu? Ada apa kau kemari? Jadi kau yang membuat keonaran ini? Kata pria itu sambil mendekati Yesie dan si Yue. Siapa yang membuat keonaran? Murid siapa mereka? Berani sekali dia memfitnah kami. Kami datang baik-baik dan dengan sombong mereka mencegah jalan kami. Dan sekarang kami dikatakan memaksa. Apakah aku harus menajsa datang ke sekte tapak dewa? Dasar pembohong. Dan apa benar mereka murid inti sekte ini? Dan apakah guru besar tahu tentang mereka? Kata Yesie dengan wajah tanya dan kesal sekali. Mendengar ucapan Yesie, pria dewasa itu mengerutkan dahinya. Murid inti? Siapa? Tanya pria itu lagi. Sedangkan kelima murid tadi segera pucat wajah mereka. Ya, merekalah. Mereka berkata kalau mereka murid inti dari perguruan ini. Tapi kenapa sikap mereka tidak menunjukkan kalau mereka murid inti? Mereka terlalu sombong dan angkuh. Tidak menunjukkan kalau mereka murid inti dari perguruan ini. Dan kekuatan mereka, cek, sangat rendah, kata Yesie dengan tatapan tajam pada mereka berlina. Kalian memang keterlaluan. Kalian harus mendapat hukuman. Dan biar nanti aku yang memberi pelajaran pada mereka. Terlihat wajah pria itu merah karena marah, namun sesaat kemudian, lalu ada apa kau kemari? Apakah kau mengantarkan yang mulia raja? Ucapnya antusias. Tidak. Aku kemari mengantarkan tuan muda si Yue. Itu orangnya. Kata Yesie sambil menunjuk si Yue dengan dagunya. Tuan muda si Yue, kata pria dewasa yang ternyata mengenal Yesie dengan baik. Malah terkesan akrab. Siapa pria muda ini? Kenapa dia mesti diantar Yesie yang merupakan pengawal pribadi raja? Ada hubungan apakah pria ini dengan Raja Chu Tianji? Kata pria itu dalam hati. Maaf tuan. Saya belum sempat menyerahkan plakat ini pada penjaga. Sebab mereka keburu menyerang kami. Kata si Yue dengan tenang. Dia menyerahkan plakat atau simbol murid dari guru besar Yang Si. Plakat dari giok putih dengan ukiran telapak tangan berwarna kuning emas di tengah serta lukisan bunga lotus kecil di tengah gambar. Melihat plakat itu, pria dewasa itu terkejut. Kau murid inti guru besar Yang Si? Tanya pria itu dengan wajah kaget. Begitu juga dengan kelima murid itu. Sebab tidak ada seorang murid pun yang bisa menjadi murid inti atau murid pribadi guru Yang Si. Guru Yang Si yang memberikan benda itu padaku. Jawab si Yue tenang. Apakah kau si Yue dari alam tengah? Seru pria itu semakin kaget. Kau bebar. Dia murid guru Yang Si yang Vi ambil dari turnamen dari Akan Tengah. Jawab Yesie. Tentu saja pria itu beserta kelima murid sekte tapak dewa kaget. Terutama kelima murid itu. Mereka tidak menyangka kalau pria tampan yang terlihat sangat lemah itu merupakan murid inti dari guru besar yang sulit menerima murid itu. Maaf si Yue. Jika murid-murid tadi telah menyinggungmu. Mereka murid angkatan baru yang belum terlalu paham dengan perguruan. Dan kenalkan, aku Guru Mun Salou. Guru murid tingkat 2. Ucap Guru Mun Salou pada si Yue. Salam guru. Maaf si Yue telah membuat keributan di awal si Yue datang. Ucap si Yue sambil memberi hormat ala pendekar.
Bukan salahmu si Yue. Merekalah yang mencari gara-gara. Cepat kalian minta maaf pada si Yue dan temannya, kata guru Munshi pada kelima murid tadi. Maafkan kami yang salah sobat, kata salah satu murid yang terlihat agak dewasa. Tidak masalah. Asal jangan kau ulangi perbuatan itu pada murid yang lainnya, kata si Yue lembut. Akhirnya si Yue dan Ye Xie masuk ke dalam sekte bersama guru Munsa. Mereka dibawa menghadap guru Yang Si dahulu untuk melapor. Dan kebetulan guru Yang Si ada di rumah tinggalnya sekaligus ruang pelatihannya. Karena dia tidak memiliki murid, dan baru sekarang ada murid, setelah murid terakhir si Raja Chu Tianji. Maka ruang guru Yang Si tidak membutuhkan tempat yang lebar. Saat beliau melihat kedatangan si Yue, terlihat wajah bahagia di wajah tuannya. Kau sudah datang Yue. Bagaimana kabar Kaisar tua? Apakah penyakitnya sembuh? Dan aku juga mendengar kalau kau sudah menangkap orang yang telah meracuni Kaisar tua. Kara guru Tangxi sambil tertawa dan menyambut si Yue dengan bahagia. Semuanya baik-baik saja guru. Keadaan kakek Kaisar telah kembali sehari, ucap si Yue. Kau memang dokter jenius nak. Kau tahu, aku dan Sanwa sudah angkat tangan dengan penyakit Kaisar tua. Namun dengan mudahnya kau menemukan sumber dari penyakitnya dan malah memberantasnya, ucap guru Yang Si. Itu hanya kebetulan si Yue bisa guru, kata si Yue merendah. Maksud guru besar penyakit Kaisar tua guru? Tanya guru Munsa tak percaya. Begitulah kenyataannya Munsa. Aku melihat sendiri dia mengobati Kaisar tua. Aku yang sudah setia ini, bersama Sanwi tidak bisa dan angkat tangan soal penyakit Kaisar, tapi tidak dengannya. Dia dengan mudah menemukan kalau Kaisar tua terkena racun mematikan. Dan racun itu tidak bisa terlihat dan tak berbau, hingga sulit untuk kita ketahui. Namun dia dengan mudahnya mengetahui racun itu dan menyembuhkannya, ucap guru Yang Si dengan bangga. Guru Munsa menatap si Yue bagai tak percaya. Gadis semuda ini bisa mengalahkan guru Yang Si dan sahabatnya guru Sanwi, yang sudah terkenal dengan kepintarannya dalam pengorbanan dan ilmu. Ya sudah Ye Xie. Kau tahu kan di mana rumah tinggal si Yue? Ucap guru Yang Si pada Ye Xie. Saya guru, jawab Ye Xie. Kalau begitu bawa si Yue beristirahat di ruangannya, kata guru Yang Si. Baik guru, kami pergi, ucap Ye Xie sambil mengajak si Yue pergi. Bersambung dulu ya. Jangan lupa like, VT dan komennya aku tunggu. Kalau masih ada typo maaf ya. Bersambung. Episode sebelumnya, menjebak selir CHUNLY 4. Episode berikutnya, tiba di sekte TAPKK Dewa. Dokter Jenius tiba di sekte TAPKK Dewa. Ya sudah Ye Xie. Kau tahu kan di mana kamar tinggal si Yue? Ucap guru Yang Si pada Ye Xie. Saya guru, jawab Ye Xie. Kalau begitu bawa si Yue beristirahat di ruangannya, kata guru Yang Si. Baik guru, kami pergi, ucap Ye Xie sambil mengajak si Yue pergi. Si Yue berpamitan pada guru Yang Si dan guru Munsa. Oh ya si Yue. Setelah berbenah kau bisa datang kemari lagi. Ada sesuatu yang akan aku tunjukkan padamu, kata guru Yang Si saat si Yue akan keluar. Baik guru, jawab si Yue. Lalu dia segera keluar dari ruang tinggal guru Yang Si dan mengikuti Ye Xie berjalan di sekitar perguruan,
Si Yue bisa melihat betapa besarnya sekte tapak dewa. Ruang kelas para murid sudah tertata rapi dan besar. Dan setiap kelas terlihat penuh dengan murid. Si Yue memperhatikan setiap apa yang ada di sekte tapak dewa dan itu membuatnya semakin kagum. Ye Xie membawa si Yue terus melewati tempat tinggal murid yang lain. Sesekali mereka berpapasan dengan murid lainnya. Dan mereka menatap si Yue penuh tanya. Dan akhirnya mereka melalui sebuah lahan dengan tanaman obat yang bermacam-macam. Juga ada lahan yang ditanami sayuran. Lahan obat, ucap si Yue sambil melihat tempat itu. Ini tanaman obat yang dimiliki oleh perguruan. Ucap Ye Xie yang berada di depannya. Ye Xie, kenapa kau bisa tahu seluk-beluk sekte ini? Dan mengenal Guru Munsa? Tanya si Yue. Hamba dan kedua sahabat hamba adalah murid perguruan ini, bersama juga dengan Yang Mulia Kaisar. Juga Guru Munsa tadi. Dia sahabat kami. Kami merupakan murid inti perguruan ini. Jawab Ye Xie. Jadi sebenarnya kalian itu bersahabat sejak dulu? Tanya si Yue. Benar putri. Kami bersahabat sejak kami berguru di sekte ini. Dan pada tahun ketiga kami bertemu dengan raja yang saat itu merupakan putra mahkota. Namun putra mahkota merupakan murid satu-satunya guru Yang Si. Karena kecerdasan putra mahkota membuat dia cepat melampaui kami. Dan membuat kami yang lebih tua darinya tertinggal jauh. Beberapa tahun kemudian, kami menjadi pengawal putra mahkota, dan sampai sekarang ini. Ucap Ye Xie bercerita. Tanpa terasa mereka pun telah tiba di depan ruang sebuah kamar tinggal. Kalau di zaman modern mungkin kayak rumah kos-kosah. Dan beberapa lagi pintunya tertutup rapat. Yang menunjukkan kalau kamar-kamar itu tidak berpenghuni atau pemiliknya sedang keluar. Si Yue dan Ye Xie berdiri pada kamar paling ujung. Kamar ini? Tanya si Yue. Kamar tempat putri tinggal. Dan kamar sebelahnya dulu dan sampai sekarang tempat raja, jika beliau berada di sekte ini. Jawab Ye Xie. Memangnya raja sering kemari? Tanya si Yue. Setelah dari dunia bawah dulu. Saat putri menolong raja, beliau baru 3 kali datang kemari untuk bertemu guru Yang Si. Kata Ye Xie menerangkan. Lalu kamar yang lain? Tanya si Yue. Tempat kami saat mengikuti raja datang kemari. Dan paling ujung tempat Munsa tinggal. Kata Ye Xie menjelaskan. Apakah sampai sekarang guru Munsa tetap tinggal di sana? Tanya si Yue. Tentu saja putri. Jawab Ye Xie. Hubungan kalian dekat ya? Tanya si Yue lagi. Seperti dengan Ye Mai dan Ye Gu putri. Kami bagai 4 bersaudara. Terkadang dia juga mengikuti kami saat kami bertugas. Kata Ye Xie. Lalu kamar ini? Tanya si Yue yang penasaran kenapa ada kamar yang sudah disiapkan. Ini dibuat saat raja baru kembali vari alam bawah. Ucap Ye Xie. Ya sudah, aku mau masuk dulu Ye Xie. Sebentar lagi aku akan kembali menghadap guru. Kau istirahatlah. Kata si Yue. Baik putri. Jawab Ye Xie. Si Yue segera masuk ke dalam kamar tempat dia tinggal. Ternyata tempatnya cukup bersih dan rapi. Ada meja untuk belajar, ada almari untuk tempat baju. Ada meja dengan kaca besar berdiri di atasnya. Dan ada tempat tidur kecil seukuran 1 orang, terlihat berada di dekat jendela. Si Yue mendekati jendela dan membukanya. Dan betapa terkejutnya si Yue.
Ternyata dari jendela ini dia bisa melihat hutan dan gunung yang terlihat di kejauhan. Dan persis di belakang kamar terdapat sebuah padang luas sampai di kaki gunung. Si Yue menatap keindahan itu dengan hati gembira. Namun dia segera sadar kalau dia harus segera berbenah. Karena dia harus menghadap guru Yang Si, mungkin untuk menerima pelajaran pertama dari beliau. Setelah selesai, dia segera menemui guru Yang Si. Dan ternyata saat bertemu dengan beliau, si Yue mendapatkan 2 buku tentang ilmu pedang serta 1 buku tentang ilmu pengobatan. Kau pelajari buku itu. Dalam 1 minggu kau datang ke dekat gunung pada pagi hari. Aku akan melihat kekuatanmu dalam mempelajari ilmu pedang itu. Dan soal buku pengobatan, kau bisa mempelajari buku itu perlahan saja. Karena guru tahu kau lebih tahu tentang pengobatan daripada guru. Kata guru Yang Si sambil menatap muridnya dengan tersenyum. Guru. Mana mungkin murid lebih tahu daripada guru. Kebetulan saja saat itu si Yue tahu soal racun. Ada yang harus si Yue katakan pada guru. Si Yue terdiam. Apa itu? Tanya guru. Mengenai mengapa si Yue tahu soal racun. Sebenarnya semua itu karena si Yue memiliki tumbuhan kontrak yang sangat beracun. Kata si Yue pelan. Kontrak dengan tumbuhan beracun. Kau memiliki kontrak dengan tumbuhan. Tumbuhan apa si Yue? Tanya guru Yang Si heran. Sebab baru sekarang ada tumbuhan yang bisa melakukan kontrak dengan manusia. Sebab jarang sekali kejadian itu terjadi. Tanaman poison ivy. Jawab si Yue. Apa? Poison ivy si raja racun. Kata guru Yang Si dengan wajah kaget. Benar guru. Ucap si Yue tenang. Yue, jangan membuat guru kaget. Jangan bercanda. Mana ada tumbuhan itu mau menjadi tumbuhan kontrak manusia. Kata sang guru tak percaya. Sebab tumbuhan itu adalah tumbuhan paling jahat dan sombong. Itu kenyataan guru. Baiklah akan murid tunjukkan pada guru. Tapi tolong jangan sampai guru menyentuh dia. Walaupun itu hanya bajunya. Ucap si Yue. Maksudmu? Tanya sang guru tak mengerti. Jangan menyentuh apapun dari dia guru. Jawab si Yue. Ivy. Keluarlah. Kata si Yue memanggil Ivy. Dan tak lama di depan guru Yang Si di sebelah si Yue terlihat seorang pria tampan dan gagah berbaju hijau berdiri di sebelah si Yue. Dengan manja dia memegang tangan si Yue. Yue, ada apa kau memanggilku? Ucapnya. Jangan manja. Kau tidak sopan, ada guru di depan kita. Beri salam padanya. Kata si Yue lembut. Tapi Yue, ucapnya manja ingin menolak memberi hormat pada guru Yang Si. Ivy. Dia guruku. Ucap si Yue lembut. Baiklah aku mau karena dia gurumu. Ucap Ivy. Salam guru. Ucap pria tampan itu dengan memberi hormat walaupun terlihat ogah-ogahan. Dan guru Yang Si tercengang melihat poison ivy. Melihat itu, si Yue memanggil guru Yang Si dengan agak keras. Guru. Ucap si Yue. Panggilan si Yue yang agak keras menyadarkan guru Yang Si. Ah. Si Yue, inikah tumbuhan poison ivy yang terkenal kejam dan jahat itu? Tapi kenapa dia terlihat baik? Kata guru Yang Si dengan wajah heran. Maaf guru. Dia hanya baik saat bersama si Yue. Ucap si Yue sambil tersenyum. Benarkah? Dari mana kau mendapatkan tumbuhan ini si Yue? Ivy kembalilah. Ucap si Yue. Baik Yue.
Dia kembali menjadi kalung giok si Yue. Melihat bentuk Ivy yang sudah kembali menjadi kalung giok si Yue, guru Yang Si menatap tak percaya. Jadi kalung itu, kalung beracun nak, kata guru Yang Si lagi. Benar, kalung ini beracun guru. Jangan sampai bersentuhan dengannya, kata si Yue. Jadi karena itulah kau kebal racun dan tahu orang yang terkena racun? Tanya guru Yang Si lagi. Sebelumnya si Yue sudah ahli dalam racun. Tapi semakin Ivy bersama murid, murid semakin mengenal bermacam racun. Si Yue mendapatkan Ivy saat perjalanan ke alam tengah. Kata si Yue. Ternyata banyak sekali keahlianmu nak. Sekarang mulailah berlatih dengan benar. Aku akan selalu membimbingmu, kata guru Yang Si dengan menatap si Yue penuh kagum dan sayang. Terima kasih guru. Si Yue akan melakukan yang terbaik untuk menjadi murid guru. Kalau begitu si Yue mohon diri guru, ucap si Yue sambil memberi hormat. Pergilah. Ingat, 1 minggu lagi guru tunggu kau di kaki gunung, nanti ajak Ye Xie, dia tahu tempatnya. Ucap guru Yang Si. Baik guru, jawab si Yue. Dia segera pergi meninggalkan tempat itu. Dia akan kembali ke kamar tempat tinggalnya. Ketika keluar dari rumah tinggal guru Yang si Yue melihat Ye Xie sudah menunggunya. Kau di sini Ye Xie? Tanya si Yue. Hamba melihat Anda pergi, jadi hamba mengikuti putri. Ucap Ye Xie. Jangan memanggilku putri Ye Xie. Ucap si Yue mengingatkan. Maaf tuan muda. Jawab Ye Xie. Kita cari makan Ye Xie. Di sekte ada rumah makan kan? Tanya si Yue. Ada tuan muda. Mari kita ke sana, kata Ye Xie. Mereka segera berjalan mencari rumah makan. Ye Xie juga menunjukkan beberapa gedung yang si Yue ingin ketahui. Ternyata setiap bulan, mereka para murid mendapat jatah bulanan obat yang dapat mereka ambil di riang obat. Seperti apotik zaman modern. Atau bagi para murid yang menekuni ilmu pengobatan, tabib atau dokter, mereka bisa membeli bahan-bahan pil obat di toko obat. Dan tanpa terasa mereka sampai juga di rumah makan yang ada di dalam area sekte. Terlihat sekali kalau rumah makan itu sangat ramai penuh dengan para murid perguruan. Ye Xie, ramai sekali tempatnya, kata si Yue. Di sini tempat satu-satunya rumah makan yang ada di dalam sekte tuan muda. Jawab Ye Xie. Apa para murid tidak diperbolehkan makan di luar gerbang? Tanya si Yue. Tidak. Kalau tidak ada keperluan, para murid tidak diperbolehkan keluar dari gerbang. Mereka diberi waktu 1 hari dalam 1 bulan untuk keluar dari gerbang. Kata Ye Xie. Mereka berdua masuk ke dalam rumah makan. Dan mereka menjadi pusat perhatian para murid yang sedang berada di dalam rumah makan. Maklum ketampanan kedua pria yang masuk ke dalam ruangan itu. Tidak main-main, apalagi si Yue. Melihat wajah tampan si Yue, para gadis mulai salah tingkah. Dan para prianya terlihat penasaran dan juga ada tatapan iri. Ya ampun, tampan sekali kedua pria itu. Lihatlah wajah dati pria yang lebih muda. Imut menggemaskan. Aku rasa aku belum pernah melihat wajah setampan itu. Ucap salah satu wanita cantik yang saat ini sedang duduk bersama beberapa temannya. Benar katamu. Tapi ada satu pria yang bisa mengalahkan dia. Kata yang lain. Siapa? Tanya sang teman serempak. Yang mulia Raja Chu Tianji. Jawab gadis itu tenang. Iya benar katamu.
Benar sekali, hanya Raja Chu Tianji yang bisa mengalahkan ketampanan pria itu, kata gadis yang lain. Sedangkan Si Yue dan Ye Xie dengan tenang berjalan masuk ke dalam ruangan dan mencari tempat duduk untuk mereka berdua. Tuan muda, carilah tempat duduk biar hamba yang memesan makanan, kata Ye Xie pada Si Yue. Baiklah, jawab Si Yue. Ye Xie segera berjalan meninggalkan Si Yue yang sedang memperhatikan tempat duduk yang kosong. Terlihat di pojokan ada meja yang masih kosong dengan 4 tempat duduk. Dengan tersenyum lega Si Yue berjalan ke arah tempat itu. Namun tanpa dia sadari, saat dia tersenyum karena bahagia, banyak gadis yang terpesona dengan senyuman dia. Bukan hanya para gadis, tapi banyak para pria yang tak berkedip menatap Si Yue. Dengan tenang Si Yue mulai duduk di dekat jendela, tanpa menghiraukan tatapan dan omongan para murid. Tak berapa lama Ye Xie datang setelah memesan makanan. Dia duduk di dekat Si Yue. Ye Xie, apakah kau tidak perlu pergi membantu junjunganmu? Mungkin dia lebih membutuhkan pertolonganmu daripada aku, kata Si Yue pelan. Tidak putri. Jika aku ke sana, aku akan mati, ucapnya dengan wajah sungguh-sungguh. Kok bisa? Memangnya medannya sulit? Atau apakah aku harus ikut ke sana? Tanya Si Yue dengan wajah cemas. Bagaimanapun juga pria itu adalah penguasa kerajaan ini. Jika terjadi sesuatu, rakyat juga yang akan mendapatkan dampaknya. Bukan karena itu tuan muda. Tapi karena aku meninggalkan dirimu sendiri di sini. Lihatlah mata mereka. Mereka bagai serigala melihat mangsa, kata Ye Xie sambil menatap ke arah ruang restoran itu diikuti Si Yue. Cek. Bukankah aku sekarang tuan muda, bukan seorang gadis? Kata Si Yue bingung. Anda menjadi gadis atau tuan muda sama saja. Lihatlah sebentar lagi pasti banyak para gadis yang akan datang menyapamu, ucap Ye Xie. Dan benar saja. Baru saja mulut Ye Xie berhenti bicara, 2 orang gadis cantik datang mendekati mereka berdua. Dan bisa kamu bayangkan wajah Ye Xie yang tampan tapi dinginnya persis kayak junjungannya. Saat kedua gadis itu datang, wah kulnya minta ampun, hingga membuat Si Yue menahan tawa melihat tingkah Ye Xie. Hei, apa boleh aku duduk di sini? Ucap salah satu dari mereka. Dan Ye Xie segera mendekatkan kursinya ke arah Si Yue. Boleh. Tapi memangnya ada apa ya? Tanya Si Yue. Boleh kami berkenalan dan duduk bersama kalian? Ucapnya lembut. Tidak boleh. Kami ingin makan sendiri. Jika kalian tidak ada kepentingan lain, silahkan pergi. Ucap Ye Xie datar. Terlihat kekecewaan di mata mereka. Maaf sahabatku sedang tidak enak badan, jadi aku minta kalian tinggalkan kami. Ucap Si Yue dengan lembut. Ah, baiklah terima kasih, maaf aku mengganggu. Namaku Cunya dan dia Meila. Ucap gadis itu. Aku Si Yue, ucap Si Yue sambil tersenyum tipis. Dan dengan bahagia mereka pergi dari tempat itu. Benar saja kata Ye Xie. Tidak hanya 1 atau 2 orang saja yang datang. Hingga Si Yue kesulitan untuk menikmati makanannya. Dan akhirnya mereka pergi setelah makan separuh makanan mereka. Melihat kejadian itu, Si Yue berniat akan membuat makanan mereka sendiri di ruang teratai. Ketika sampai di kamar tinggal mereka, Si Yue memberikan buah pir dan apel pada Ye Xie.
Makanlah buah ini. Aku tahu kau tadi belum kenyang. Nanti malam kita makan di kamar saja. Agar tidak diganggu mereka. Kata si Yue sambil tertawa. Tuan muda. Dari mana buah ini? Kata Ye Xie. Sebab setahu dia, mereka tadi tidak membeli buah. Dan buah ini terlihat sangat segar. Aku memiliki beberapa buah di cincin ruangku. Kata si Yue. Maaf Ye Xie. Aku berbohong padamu. Belum waktunya kau tahu ruang terataiku, ucap si Yue dalam hati. Terima kasih tuan muda. Jawab Ye Xie. Sekarang kau beristirahatlah. Tolong jangan ada yang menggangguku. Aku akan mempelajari buku ini. Aku masuk Ye Xie. Kata si Yue sambil membuka pintu. Baik tuan muda. Tidak akan kubiarkan seorang pun mengganggu tuan muda. Kata Ye Xie. Baiklah aku masuk, sekali lagi jangan biarkan orang mengganggu. Kata si Yue. Baik tuan muda. Jawab Ye Xie. Setelah menutup pintu, si Yue segera masuk ke dalam ruang teratai. Sampai di sana ternyata para hewan kontraknya sudah menunggu kedatangannya. Memang tadi pagi si Yue melarang mereka ikut keluar. Dan saat inilah mereka terlihat duduk bersama si Yue di bawah pohon roh. Kau membawa apa Yue? Tanya Tiger. Buku tentang ilmu pedang. Dan buku kedokteran yang diberi guru Yang Si. Jawab si Yue. Dia menaruh buku di atas rumput. 2 buku tentang ilmu pedang dia ambil 1. Dan dia mulai membacanya. Ilmu pedang 2 nyawa. Apa maksudnya ini? Tanya si Yue. Tiger dan Feng Kui serta Xiao Tu ikut membaca. Setelah lama membaca, tiba-tiba Feng Kui berseru. Ah! Aku tahu. Itu ilmu pedang berpasangan. Kata Feng Kui dengan yakin. Kau yakin Kui? Tanya si Yue. Aku yakin sekali Yue. Lihatlah di setiap gerakan langkahnya. Ini menunjukkan kalau ilmu pedang ini berpasangan. Tapi juga bisa dipakai sendiri. Cuma, mungkin jika berpasangan lebih baik lagi. Ucap Feng Kui. Lebih baik aku mencoba melatihnya lebih dahulu. Dan aku lihat gerakan pedang ini dasarnya hampir sama dengan gerakan ilmu pedang Phoenix hingga mudah untuk dihafal. Kata si Yue. Dan dia mulai bersiap untuk berlatih. Karena tidak ingin merusak tamannya, si Yue memilih berlatih di tempat yang biasa dia gunakan untuk berlatih pedang ataupun cambuk sinar. Tak berapa lama terlihat dia mulai melakukan pelatihan. Dengan menggunakan pedang langit. Pada awalnya si Yue membaca dan kemudian berlatih gerakan yang ada di dalam buku. Itu doa lakukan terus-menerus. Lama-kelamaan terlihat dia mulai melakukan gerakan tanpa melihat buku lagi. Hingga akhirnya gerakan tangan yang semula pelan, lama-kelamaan bertambah cepat. Dan akhirnya hanya terlihat cahaya merah dari pedang dan warna baju si Yue yang hijau yang terlihat bergerak dengan cepat di udara. Melihat semua itu para sahabat hewan kontrak si Yue tersenyum senang. Dasar gadis cerdas dan jenius. Baru sekarang aku memiliki master kontrak seperti dia. Kata Feng Kui sambil menatap si Yue. Benar sekali Feng. Aku pikir master ruang teratai sebelum si Yue, adalah master paling jenius yang aku temui. Namun ternyata gadis Yue lebih pintar dari dia. Kata Xiao Tu. Memangnya dulu master pemilik ruang teratai ini, seorang gadis juga. Kata Tiger. Bukan. Dia seorang laki-laki. Karena itu dia tidak memiliki darah Phoenix sejati. Jawab Xiao Tu. Maksudnya,
Tanya Feng Kui. Dia hanya bisa memiliki ruang teratai ini. Tapi tidak bisa menambah kekuatan ruang teratai. Dulu tidak ada hutan dan padang luas itu. Juga sungai pelangi. Hanya ada kebun buah dan gunung salju tempat Xiao Hua tinggal serta istana dan taman. Air jiwa tidak ada, hanya ada air suci dan pohon roh. Jawab Xiao Tu. Benar. Dan tidak sebesar dan sedingin sekarang. Lagian sungai pelangi membuat tanaman teratai putih atau lotus milikku tidak sesubur sekarang. Oh ya. Kalian juga melihat kalau di dalam sungai pelangi ada ikan pelangikan. Kau tahu manfaat ikan pelangi? Tanya Xiao Hua. Tidak. Memangnya apa manfaatnya? Tanya Tiger. Ada. Bisa membersihkan atau memurnikan darah. Hingga seseorang yang memakan ikan itu dalam keadaan sakit. Dia seperti meminum pil ramuan. Jawab Xiao Hua. Hei, kenapa kau tidak menceritakan ini? Kata Xiao Tu yang juga baru tahu. Sebab sungai pelangi baru ada saat ruang teratai dimiliki si Yue. Aku juga baru menelitinya, kata Xiao Hua. Apa yang baru kau teliti Hua? Tanya si Yue. Yang sudah berdiri di antara hewan kontraknya. Ah, kau sudah selesai Yue, kata Xiao Hua. Sedangkan Feng Kui segera memberi si Yue air suci yang dia bawa. Terima kasih Kui, kata si Yue sambil meminum air suci pemberian Feng Kui. Sama-sama, jawab Feng Kui. Xiao Hua lalu menceritakan penelitiannya. Dan itu membuat si Yue kaget. Apa benar Hua? Wah, kalau begitu kita coba saat seseorang sakit dong. Kata si Yue gembira. Benar. Tapi kita harus melindungi kehidupan mereka juga. Kata Xiao Tu. Jangan khawatir Hua. Itu pasti. Ucap si Yue sambil menepuk pelan pria yang kini beranjak dewasa itu. Kau sudah selesai Yue? Tanya Tiger. Sepertinya hari sudah malam di dunia nyata. Sayup aku mendengar Ye Xie memanggilku. Jawab si Yue. Ya sudah aku pergi dulu, setelah selesai dengan Ye Xie, aku akan kembali berlatih. Kata si Yue. Bersihkan dulu mukamu dengan ini Yue. Kata Tiger sambil memberikan kain putih kepada si Yue. Terima kasih sahabat-sahabatku aku pergi. Ucap si Yue. Tak lama dia menghilang dari ruang teratai. Ketika kembali ke kamarnya, si Yue mendengar ketukan di daun pintu kamarnya. Setelah mengusap peluh di keningnya, si Yue segera membuka pintu kamarnya. Terlihat Ye Xie dan Guru Munsa berdiri di depan pintu dengan membawa sesuatu di tangannya. Tuan muda, hamba tadi makan bersama Guru Munsa dan hamba membawakan ini untuk Anda. Kata Ye Xie. Wah, kebetulan sekali Ye Xie, aku dalam keadaan lapar sekarang. Ucap si Yue sambil menerima makanan itu dari tangan si Yue. Kalau begitu hamba kembali ke kamar tuan muda. Kata Ye Xie setelah barang yang dia bawa berada di tangan si Yue. Lo uang makanan. Kata si Yue. Yang mulia raja telah memberi Ye Xie bekal yang mulia. Kata Ye Xie. Mendengar ucapan Ye Xie, si Yue tertegun sejenak. Tak lama dia berkata, terima kasih Ye Xie. Kata si Yue. Sama-sama tuan muda. Jawab Ye Xie. Dia segera pergi dari kamar si Yue. Setelah melihat kepergian Ye Xie, si Yue menutup pintu dengan hati yang menghangat. Raja mesum. Kau terlalu baik. Apakah begitu juga pada gadis lain? Kata si Yue. Terlihat senyum kecil di bibirnya.
Dia segera menyantap makanan itu. Setelah selesai dia kembali ke ruang teratai. Dan dia kembali berlatih. Begitulah hari-hari si Yue lalui. Dan dengan setia Ye Xie membelikan makan untuk si Yue. Dan terkadang si Yue memberi makanan dan buah untuk Ye Xie dan Guru Munsa. Tak terasa 1 minggu berlalu dengan cepat. Dan hari ini janji si Yue dengan Guru Yangxi telah tiba. Pagi sekali si Yue telah bersiap-siap. Setelah berbenah dia berangkat ke kaki bukit yang terlihat dari kamar tinggalnya bersama Ye Xie. Mereka berlari dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh. Dalam waktu sepembakaran dupa, mereka telah tiba di kaki bukit. Ye Xie membawa si Yue ke tempat Guru Yangxi. Ketika sampai di sana, terlihat Guru Yangxi sudah duduk sambil bermeditasi. Merasakan kehadiran orang lain, Guru Yangxi membuka matanya. "Kau sudah datang si Yue," kata Guru Yangxi dengan lembut. "Benar Guru," jawab si Yue. "Apakah kau sudah siap?" tanya Guru Yangxi. "Siap Guru," jawab si Yue sambil mengeluarkan pedang Tianfang, pedang langit, dari cincin ruangnya. "Maaf. Ceritanya sampai di sini dulu ya. Aku lanjut besok lagi. Jangan bosan, dan harus bersabar ya. Sarang hayo untuk kalian semua. Jangan lupa like, vote dan komennya, aku tunggu selalu. Maaf kalau ada typo lagi ya." Bersambung episode sebelumnya. Masuk sekte tapak dewa. Episode berikutnya. Petir kesengsaraan.